Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat semua. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita. Walaupun di rumah kita akan tetap belajar. Baik. Dan kita akan membahas lanjutan dari Kingdom Animalia. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang moluska. Oke, apa itu moluska? Hewan bertubuh lunak. Oleh karena itu kita akan membahas pada kesempatan kali ini yang pertama, kita akan membahas ciri-ciri umumnya. Yang kedua, klasifikasinya atau pengelompokannya. Dan yang ketiga nanti kita akan membahas tentang peran. Apa sih sebetulnya peran moluska? Baik, untuk mengenal lebih dalam tentang moluska ini yang sebetulnya kita bisa pelajari lebih detail di literatur, khususnya kelas 10 di semester yang kedua, cara hidup dan habitat moluska. Oke, moluska adalah dari bahasa Latin, kita ambil dari bahasa Latin, molluscus. Ya, peneliti menemukan dari bahasa Latin kata-kata itu molluscus artinya lunak. Sehingga hewan ini adalah mayoritas hewan-hewan yang bertubuh lunak, tidak beruas dan triploblastik, memiliki 3 lapisan tubuh, yang bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Ektoderma, mesoderma, dan endoderma. Dan selomata, artinya dia punya rongganya sejati, berrongga sejati. Baik, pada umumnya dia hidup bebas, jadi kita menemukan moluska ini hidup bebas, dia pemakan herbivore maupun pemakan karnivor. Berikutnya, kalau kita lihat tubuhnya secara umum, tubuhnya terdiri dari 3 bagian, kaki, yang di sana terdapat lendir, kemudian mantel di bagian paling luar, dan di antara keduanya ada namanya massa viscera. Massa viscera di sanalah terdapat organ-organ internal, sistem pencernaan, ekskresi, reproduksi, dan seterusnya. Jadi, sekali lagi, bagian tubuh dari moluska ada kaki, ada massa viscera, dan ada mantel. Baik. Nah, ciri berikutnya dari moluska adalah dia mempunyai tubuh lunak dan habitatnya di mana-mana, atau kita sebut sebagai kosmopolit. Ya, di mana manusia ada, biasanya kita akan menemukan moluska. Oke, moluska sudah mempunyai sistem pencernaan yang khas, peredaran darah terbuka, pernafasan, ekskresi, saraf, otot, dan reproduksi yang terbungkus semuanya itu dalam sebuah mantel. Ya. Jadi bagian luarnya kita sebut sebagai mantel. Mantel ini nanti akan mensekresikan cangkang, atau dalam bahasa lain disebut cangkok, cangkang, ya. Kecuali pada cephalopoda nanti tidak memiliki cangkang. Oke, terdapat radula atau lidah parut, kecuali pada pelisipoda. Baik, nanti kita akan lebih dalam membahas tentang moluska ini, lebih detail di klasifikasi. Baik, kalau tadi adalah habitatnya sudah, kemudian ciri umumnya sudah. Sekarang, apa saja klasifikasi moluska? Nah, secara umum para peneliti membagi jadi 5. Yang pertama, Polyplacopora, atau nama lainnya adalah Amphineura. Yang kedua adalah Pelisipoda, atau Bivalvia, atau Lamella branchiata. Yang ketiga adalah Gastropoda. Oke, yang keempat adalah Scapopoda, dan yang kelima adalah Cephalopoda. Jadi ini adalah 5 klasifikasi dari moluska. Kita bahas satu-satu. Polyplacopora atau Amphineura, apa itu? Dia hidupnya di mana? Habitatnya ternyata dia di pantai atau di pasir, ya. Tubuhnya pipih memanjang, nanti membentuk seperti genting. Oke, tidak bertentakel, tidak berkepala. Pada punggung terdapat cangkang, jadi 8 biji cangkangnya, dan seperti genting yang bertumpuk. Dia memiliki radula besar, kaki lebar, dan datar. Contohnya pas chiton. Ini contohnya. Ya, ini adalah penampakan bagian atasnya, sedangkan yang sebelahnya adalah penampakan kalau dibalik. Di bawahnya seperti ini. Oke, yang pertama adalah Polyplacopora. Apa berikutnya? Berikutnya adalah Pelisipoda. Pelisipoda, atau kita mengenal, beberapa mengenal dengan istilah yang lain, misalnya Bivalvia. Apa maksudnya? Mempunyai insang berlapis-lapis. Karena insang yang berlapis-lapis inilah sering dikenal menjadi Lamella branchiata. Dan bercangkok sepasang
menjadi bivalvia. Cara menghafalnya bi itu 2, valve. Jadi dia punya cangkok yang sepasang. Oke, hidupnya bebas. Dia bersifat komensalisme atau parasit di daerah laut, di daerah pasang surut dan seterusnya. Kemudian, nah ini cangkoknya atau cangkangnya terdiri dari periostracum yang terluar, prismatik di tengahnya, dan yang paling dalam namanya nacreas. Oke. Dan ternyata si bivalvia ini memiliki cairan khusus yang dimiliki namanya ekstrapalial. Jadi cairan ini adalah cairan yang untuk menghalau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh, tubuhnya bivalvia, sehingga nanti cairan ini akan membungkus benda asing yang masuk ke dalamnya. Contohnya adalah apa? Oke, contohnya adalah kerang mutiara, ya, kerang air tawar, kemudian cacing kapal. Yes, kita lihat dia mempunyai 2 cangkang, ya, bivalvia. Ya, contohnya adalah kerang. Oke, ya ini kerang mutiara. Oke, kenapa tadi? Karena mempunyai cairan dan ada benda asing kemudian dibungkus dan lama-lama mengeras, jadilah dia mutiara. Oke, kemudian ada kerang air tawar. Baik, ini adalah yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga, teman-teman semua. Dari moluska, kelompok yang ketiga adalah gastropoda. Gastropoda, cara menghafalnya adalah gaster itu perut, podos itu, podos itu kaki. Jadi dia menggunakan perut sebagai kakinya. Cangkang dari gastropoda terdiri sama, ada periostracum, ada prismatik, dan ada nacreas, serta peredaran darah merupakan peredaran darah terbuka. Jadi dia tidak memiliki sistem peredaran darah yang khusus, ya. Oke, contohnya adalah limnea. Oke, dia adalah siput air tawar. Achatina, bekicot. Oke, siput laut tanpa cangkang, contoh. Oke, seperti apa? Oke, ini bekicot, ya. Kita sering melihatnya di jalan begitu. Ini adalah gastropoda. Oke, dia berjalan menggunakan perutnya. Kemudian kalau ini adalah limnea, adalah siput air tawar. Baik, yang keempat. Namanya adalah scapopoda. Dikenal juga dengan siput gading. Kenapa disebut sebagai siput gading? Gading bukannya ada di gajah? Yes, karena bentuknya seperti gading gajah. Ya, siput gading. Oke, rata-rata ukurannya 3-6 cm. Tidak ada mata, dan dia hidup membenamkan diri di pasir atau di lumpur laut. Kemudian cangkang pipa atau silindernya terbuka di keduanya. Ya, di kedua ujungnya terbuka. Contohnya ada Dentalium elephantinum, contohnya seperti ini. Oke, ya. Oke, kalau Anda perhatikan mirip dengan gading gajah. Ya, ini yang keempat. Yang kelima atau yang terakhir dari moluska adalah cephalopoda. Apa maksudnya cephalopoda? Cepal itu kepala, podos itu kaki. Jadi dia kaki terdapat di kepala. Oke, tidak bercangkok. Kecuali Nautilus, hidupnya di laut. Jadi kita menemukan cephalopoda di laut, bergerak lambat dengan tentakel. Jadi dia punya tentakel. Dan cepat dengan menyemprotkan air. Ya, dia bisa bergerak cepat maupun bergerak lambat. Kemudian memiliki kantung tinta. Nah, beberapa jenis cephalopoda, dia punya kantung tinta. Di kondisi-kondisi tertentu, kantung tinta ini akan dikeluarkan. Ya, dan warna kulitnya bisa berubah karena dia punya kromatofor, zat yang mengubah pada kulitnya, yang berubah bisa mengubah warna kulitnya. Apa contohnya? Oke, cumi-cumi, Loligo indica, atau Octopus vulgaris, Octopus vulgaris, atau Sepia officinalis, atau sotong. Ini adalah jenis-jenis cephalopoda. Ini adalah pembagiannya, ya, moluska. Baik, sampai sini kita sudah menyelesaikan klasifikasi dari moluska. Ada 5 pembagian klasifikasi dari moluska. Terakhir kita akan membahas peran. Oke, peran moluska. Jadi nanti secara umum moluska akan mempunyai peran positif dan peran negatif. Peran positifnya untuk apa? Oke, ternyata beberapa jenis moluska, contohnya adalah cumi-cumi, dia ternyata berfungsi untuk bahan makanan manusia. Oke, jadi kalau Anda hari ini membutuhkan nutrisi, membutuhkan makanan, membutuhkan asam amino esensial, asam alam tidak jenuh, bisa mengonsumsi cumi-cumi. Oke, kerang darah dan seterusnya.
penghasil mutiara. Nah, kalau Anda ingin membudidayakan moluska yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, bisa belajar tentang kerang mutiara. Dan kalau Anda ingin berkreasi hari ini di rumah saja dan Anda bisa berkreasi, Anda bisa menggunakan bahan-bahan dari moluska untuk hiasan dinding cangkangnya, untuk sebagai kancing dan seterusnya. Ini adalah moluska. Selain peran positif di atas, ada juga peran negatif. Nah, contohnya limnea. Merugikan karena sebagai inang perantara vascular hepatica. Apa itu vascular hepatica? Cacing hati. Dia sebagai inang perantara. Siput air tawar. Dan terakhir, hama tanaman budidaya. Contohnya apa? Keong sawah dan bekicot. Oke. Baik, teman-teman semua, dari sini kita sudah membahas apa dan bagaimana moluska. Yang pertama, ciri-cirinya. Yang kedua, kita membahas tentang klasifikasi atau pembagiannya. Dan yang ketiga, perannya. Dari itu semua, kita harusnya bersyukur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan khasanah di Indonesia yang begitu luar biasa. Salah satunya adalah moluska sebagai sumber bahan makanan, sebagai sumber ekonomi, dan harusnya ini semua memacu kita semua untuk lebih dan lebih giat lagi untuk belajar. Baik, terima kasih pertemuan kali ini, dan insya Allah pertemuan berikutnya jangan kemana-mana. Ya, kita tahu ada beberapa film dari Animalia yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.